Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Febri dan kita akan membahas materi-materi yang menarik pada hari ini. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai setelah lulus SMA mau kemana sih? Oke. Nah, jadi setelah lulus SMA pasti anak-anak punya perencanaan nih, entah itu mau melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, atau yang lainnya. Nah, setelah lulus SMA, harus ada perencanaan karir. Nah, apa sih perencanaan karir itu? Nah, perencanaan karir adalah proses pembuat rencana untuk memahami dan menentukan tujuan karir dan bagaimana cara pencapaiannya. Jadi di sini anak-anak membuat rencana-rencana setelah lulus SMA nanti mau ngapain gitu kan. Ada yang pengen lanjut ke perguruan tinggi atau bekerja atau juga yang lainnya. Lalu bagaimana cara kerja perencanaan karir ini? Yang pertama, mempertimbangkan bidang yang diminati. Nah, ini pasti anak-anak mempunyai bidang-bidang sendiri kan. Entah itu ada yang suka dalam bidang musik, ada yang suka dalam bidang otomotif atau yang lainnya kan. Yang kedua itu mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan karir. Selanjutnya melanjutkan ke universitas. Nah, melanjutkan pendidikan. Jika memilih melanjut pendidikan ke perguruan tinggi, perlu diperhatikan hal berikut. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, status dan akreditas perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara PTN dan PTS ini. Hanya saja yang satunya dikelola oleh negeri dan satunya dikelola oleh swasta. Selanjutnya, jalur dan jenjang pendidikan. Nah, ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Yang pertama, jalur akademik biasanya disebut jenjang sarjana atau S1. Nah, yang kedua, jalur profesional sering disebut jenjang diploma. Biasanya diploma ini hanya beberapa semester. Bentuk perguruan tinggi. Yang pertama ada universitas, yang kedua ada institusi, yang ketiga ada sekolah tinggi, yang keempat ada akademik, dan yang kelima ada politeknik. Nah, di politeknik ini juga ada bermacam-macam ya. Yang berikutnya, sistem penerimaan mahasiswa. Nah, ini ada sistem penerimaan non-tes, dan selanjutnya ada ujian tulis. Nah, sistem penerimaan mahasiswa non-tes. Bentuk penerimaan mahasiswa baru secara non-tes adalah penelusuran minat dan kemampuan dan SNGP. Yang selanjutnya ujian Oke, nah selanjutnya ujian tulis. Bentuk penerimaan mahasiswa secara tes. Yang pertama, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Yang kedua, seleksi mandiri. Seleksi nasional berdasarkan tes ini dilakukan secara serentak dan dilakukan secara nasional. Selanjutnya ada kursus atau pelatihan. Kursus atau pelatihan kerja adalah suatu pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar, misalnya kursus komputer, kursus menjahit, atau yang lainnya. Tujuan kursus
adalah meningkatkan keterampilan teknis yang siap pakai. Jadi kursus lebih banyak praktik daripada teori. Nah, di kursus ini eh, itu teorinya sedikit, tetapi lebih banyak ke prakteknya secara langsung. Memasuki dunia kerja. Untuk mendapatkan pekerjaan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan pekerjaan. Yang ada poin pertama, membaca koran atau majalah yang memuat lowongan. Biasanya di koran atau majalah akan banyak sekali tertera lowongan pekerjaan. Yang kedua, melihat informasi lowongan kerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, dan sebagainya. Nah, sekarang zaman sudah modern ya, sudah banyak alat elektronik, baik itu HP, televisi, atau yang lainnya, untuk kita mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Yang ketiga, ada rajin mengunjungi pusat-pusat perkantoran dan pameran bursa kerja. Yang keempat, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Lalu mengikuti tes atau seleksi. Nah, setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi, yaitu yang pertama, seleksi administrasi, baik itu surat menyurat atau yang lainnya. Yang kedua, seleksi akademik. Yang ketiga, ada psikotes. Nah, ini juga penting ya, psikotes. Yang keempat, ada tes wawancara. Dan yang kelima, ada seleksi kesehatan. Nah, dalam dunia kerja, kesehatan juga sangat penting ya untuk meningkatkan performa kita dalam bekerja. Selanjutnya, buka usaha sendiri. Nah, buka usaha ini bisa disesuaikan dengan minat atau hobi yang dimiliki anak-anak semua. Contohnya membuat warnet dan game online, buka distro, kios pulsa, kafe, atau warung makan dan sebagainya. Sekarang sudah banyak ya menjamur usaha anak muda yang dirintis dari awal, dan banyak juga yang dari usaha kecil sekarang sudah menjadi usaha yang besar. Selanjutnya, pekerja mandiri. Pekerja mandiri artinya kita bekerja untuk diri kita sendiri tanpa ada atasan dan bawahan. Nah, contohnya pekerja mandiri adalah mengajar les, privat, desainer, atau desainer web. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkan mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal yang kita inginkan. Sebelum melakukan langkah-langkah, pastinya kita harus pikirkan nih, apa yang akan kita lakukan. Nggak mungkin kan tiba-tiba langsung ada langkah-langkahnya aja gitu. Jadi pikirkan dulu apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya mengembangkan dari apa yang sudah kita rencanakan. Selanjutnya melakukan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan pikiran atau rencana yang sudah kita buat. Selanjutnya, tinjau bakat atau kemampuan serta minat yang dimiliki. Pikirkanlah secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik. Dari bakat atau minat yang kita miliki, kita bisa lebih serius nih untuk mendalami atau untuk mengembangkan apa yang kita sukai, kita minati, agar menjadi sebuah usaha atau karir yang akan kita lakukan di masa depan. Yang ketiga, cobalah mencari atau jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati diri kita.
Yaitu maksudnya sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan, serta hal-hal lain yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir atau pekerjaan kita. Yang keempat, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. Nah, kalau kita memiliki keterampilan misalnya, keterampilannya dalam bidang seni, seninya itu bermusik. Mungkin di masa depan anak-anak bisa uh, menulis musik, menulis lagu, kan gitu. Itu bisa menjadi sebuah karir bagi kita di masa depan. Yang kelima, cobalah minta nasihat atau saran. Nasihat atau saran dari beberapa sumber yang diyakini dapat membantu memberikan penjelasan dan arah mengenai karir atau pekerjaan kita. Mungkin sekarang kita masih bingung nih mau karirnya apa nanti. Jadi kita cobalah untuk meminta saran dari orang-orang yang kita yakini dapat membantu kita untuk memberikan sarannya agar kita tidak bingung lagi dalam memilih karir apa yang akan kita rencanakan di masa depan. Nah, mungkin itu ya materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai habis lulus SMA mau kemana. Anak-anak tadi bisa melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi atau melakukan atau langsung mencari pekerjaan nih, merencanakan perencanaan karirnya bisa dari sekarang, entah itu dari kelas 10, mulai dari kelas 11, atau kelas 12 nih yang harus udah bisa nih menentukan perencanaan karirnya di masa depan. Nantinya apa ya, karir apa yang akan dilakukan atau karir apa yang diminati di masa depan. Oke, mungkin hanya itu ya penyampaian dari Ibu mengenai lulus SMA mau kemana. Oke, Ibu ucapkan terima kasih karena sudah menyimak penjelasan materi dari Ibu. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya dengan materi-materi yang lebih menarik. Dan terima kasih sudah menyimak video. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.